Hello, welcome to another episode di Jalan Tua Podcast. Kita akan bahas tentang rest. Apa ini rest? Ini adalah suatu perhentian penuh. Dan kita mau lihat beberapa perspektif dari Alkitab tentang rest ini ya. Pertama kali kata rest ini ditemukan di dalam Kejadian pasal 2. Dimana kalau kita baca di buku Kejadian pasal 1 berbicara tentang penciptaan Tuhan. Yang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, ditutup dengan penciptaan manusia di hari ke-6. Dan Kejadian 2:1 mengatakan demikianlah langit dan bumi selesai dan seluruh penghuni di dalamnya. And on the seventh day God ended his work. Pada hari ke-7 Tuhan menghentikan segala pekerjaannya yang ia telah buat dan ia beristirahat, and he rested. Dan kata rest di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Shabbat, and he Shabbat. Ia istirahat, ia bersyabat di hari ke-7, and on the seventh day, di hari yang ke-7, from all his work which he had made. Dia dari segala pekerjaan yang dia telah buat. Dan Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menyucikannya, karena dia beristirahat dari segala pekerjaannya yang Tuhan telah ciptakan dan buat. Dan hari ke-7 adalah hari peristirahatan, rest. Dan inilah Syabat. Dan di dalam 10 hukum sebab kita diperintahkan, hukum Tuhan memerintahkan untuk kita mengingat dan menjaga kekudusan Sabat. Kenapa kita diminta untuk menjaga kekudusan Sabat? Karena Tuhan sendiri telah memberikan contoh dan teladan itu. Dia bekerja selama 6 hari dan beristirahat di hari yang ke-7. Dia bersyabat, dia rest di hari yang ke-7. Nah, dan orang Yahudi sudah selama beribu-ribu tahun melakukan hal ini. Mereka beristirahat di hari yang ke-7. Tetapi timbul suatu pertanyaan lain yang membuat orang Kristen secara mayoritas menolak tentang Syabat, walaupun itu tertulis dalam hukum Tuhan. Walaupun Yeshua sendiri berhari Sabat, mereka salah satu anggapan mereka adalah bahwa orang Yahudi sendiri mau membunuh Yeshua di hari Sabat. Kalau kita baca di Lukas pasal 4, di situ Yeshua datang menurut kebiasaannya di hari Sabat. Dia masuk ke sinagog dan dia membaca gulungan dari kitab Yesaya. Waktu dia baca itu, yang merupakan passage atau suatu bagian yang merupakan penggenapan nubuatan akan dirinya. Dia baca bahwa Roh Tuhan hinggap padaku dan menguasai aku, sehingga aku bisa membebaskan orang yang buta, membebaskan orang yang broken hearted, orang-orang yang dalam penawanan dosa. Dia sedang mengungkapkan penggenapan nubuatan bahwa dirinya adalah Mesias. Nubuatan sedang tergenapi. Tetapi apa respon dari orang-orang yang ada di sana? Orang-orang Yahudi yang berhari Sabat yang ada di sana. Mereka ingin membunuh Yeshua. Mereka mulai bertanya, bukankah ini adalah anak Yusuf yang kita tahu? Dia anak tukang kayu. Dan akhirnya mereka menolak Mesias, dan mereka ingin membunuh Mesias di hari yang Sabat, hari yang mereka sangat khususkan. Kenapa ini bisa terjadi ya? Mereka di satu sisi ingin meninggikan Sabat dengan segala adat istiadat mereka, tetapi mereka juga ingin membunuh. Mereka pikir Yeshua ini adalah membuat satu blasphemy, suatu hujatan. Dan mereka berpikir dengan melakukan ini bisa menyenangkan Tuhan.
Ya, ini bisa jadi karena mereka tidak mengenal akan kebenaran, mereka tidak mengerti nubuatan, atau mereka sendiri sedang menolak Mesia yang merupakan Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang Yahudi berhari Sabat, hari ke-7 mereka berhenti 6 hari mereka bekerja dan berhenti di hari ke-7. Tetapi apakah mereka betul-betul mendapatkan rest tersebut, mendapatkan Syabat tersebut ketika mereka menolak Anak manusia? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Syabat, rest, itu hanya bisa ditemukan di dalam Anak manusia ini sendiri, dalam Yeshua sendiri. Tanpa ada hadirat Yeshua, walaupun kita 6 hari bekerja, lalu kita beristirahat di hari yang benar, yaitu hari Syabat, hari yang ke-7, bukan hari yang pertama, yaitu Minggu, maka tidak ada fungsinya. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan perhentian itu sendiri di hari ke-7, yang memberikan kuasa akan kemenangan atas dosa, perhentian penuh akan segala pekerjaan-pekerjaan daging, adalah Yeshua sendiri. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan perhentian yang benar itu? Matius 11 ayat 28 sampai 30 katakan, Come unto me, datang padaku. Nah, kembali lagi, Yeshua datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, atau yang dimaksud orang benar ini adalah orang yang merasa dirinya sudah cukup. Tetapi dia datang ke dunia ini yang telah jatuh dalam dosa, bukan ke dunia lain yang tidak pernah mengalami kejatuhan, adalah untuk memanggil orang berdosa. Memanggil orang berdosa untuk keluar dari kondisi berdosa kepada pertobatan. Itulah sebabnya dia datang ke dunia ini makan bersama dengan orang-orang berdosa, orang pemungut cukai, pelacur-pelacur, untuk supaya mereka bisa diselamatkan. Come unto me, all ye that labor. Datanglah padaku kalian yang bekerja dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu Syabat, rest. Dan bagaimana Yeshua memberikan perhentian, peristirahatan, Syabat tersebut? Take my yoke upon you. Pikulah kuk yang mau kupasangkan padamu, dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut and lowly in heart, dan rendah hati. And ye shall find rest unto your souls. Engkau akan menemukan Syabat itu di dalam jiwamu. Ini bukan berarti kita seperti prinsip dari orang Kristen ya, bisa di hari apa saja. Tidak. Poinnya tetap harus di hari yang benar ya. Tetapi tidak cukup hanya sekedar di hari yang benar saja. Tapi kita menolak hadirat dari Mesias itu sendiri. Dan perhentian ini adalah ketika kita datang kepada Kristus dengan segala beban-beban yang ada dalam diri kita, termasuk juga beban dosa. Kita datang, kita rindu untuk dibebaskan dari beban tersebut. Dan bagaimana kita mendapatkan perhentian itu? Kristus memberikan kita kuk lagi. Kuk ini adalah yang dipakaikan kepada hewan seperti kerbau yang untuk membajak sawah atau membawa kendaraan, membawa beban. Itu dipakaikan kuk. Biasanya ada 2 ditaruh di leher mereka. Satu untuk hewan yang satu dan untuk hewan yang sebelahnya. Dan itu dipakaikan untuk mereka bisa membawa barang atau membajak sawah. Untuk bekerja lagi. Yang dipanggil adalah orang yang tadi bekerja, lalu sekarang diberikan rest dengan dikasih kuk untuk bekerja bersama siapa sekarang? Bekerja bersama dengan Kristus, bersama dengan Yeshua. Dan inilah rest. 11 ayat 30 katakan, For my yoke, kukku adalah ringan, easy. My burden is light.
bebannya ringan. Dan apa kuk yang mau dipasangkan kepada setiap orang yang mau datang kepada Kristus, yang mana ketika kuk yang dari Kristus ini, yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, sebelum dia datang pada Kristus, labor yang seperti itu, yang mana bebannya berat. Dan sekarang ketika datang pada Kristus, dipakaikan kuk, melakukan pekerjaan yang bersama dengan Kristus. Dan ini adalah Syabat. Lukas 9 ayat 23. Ia berkata pada mereka semua, jikalau ada orang yang mau datang kepadaku, setiap orang yang mau datang padaku, biarlah dia menyangkal dirinya, memikul kuknya atau salibnya setiap hari, bukan hanya sekedar seminggu sekali, beberapa bulan sekali, atau beberapa tahun sekali, tapi setiap hari, dan mengikut aku. Inilah Syabat, inilah rest tersebut. Kita baru bisa menemukan perhentian Syabat ketika kita betul-betul datang, menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, mengikut Kristus setiap hari. Inilah perhentian penuh, yang mana secara pribadi saya dibesarkan di dalam lingkungan dari kecil sudah berhari Sabat, tetapi 6 hari saya melakukan segala kegilaan-kegilaan dunia, tidak ada memikirkan tentang Kristus, menyangkalan diri, hidup sesuai dengan keinginan, perasaan, kenyamanan diri saya. Tetapi di hari ke-7 saya memang tidak melakukan pekerjaan apapun. Saya tidak melakukan menonton TV atau apa, melakukan hiburan-hiburan dunia di hari ke-7. Tetapi apakah saya sudah mendapatkan perhentian? Tentunya tidak. Karena selama 6 hari saya menyangkal anak manusia, Kristus, Yesua, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan di hari ke-7 saya mau berusaha secara formalitas memelihara Sabat itu sendiri. Apakah saya mendapatkan perhentian tersebut? Tentunya tidak. Sama seperti zaman dahulu orang Yahudi menolak Syabat yang sesungguhnya yang bisa ditemukan dalam Yesua. Maka bisa juga saya di zaman sekarang mengulangi kesalahan yang sama dengan menolak Kristus yang datang mengetuk pintu hati kita dalam format rohnya. Ketika kita menolak Kristus, kita mendukakan Roh Kudus, Kristus dalam format Roh Kudus, maka kita juga menyangkal Sabat itu sendiri. Kita tidak ada perhentian, karena perhentian sesungguhnya hanya bisa didapat ketika kita menyangkal diri kita, kita mengosongkan diri kita supaya Kristus bisa memenuhi diri kita sepenuhnya dalam rohnya, dan kita disanggupkan untuk memikul salib kita setiap hari, berjalan bersama dengan Dia, mengikuti Dia. Itulah perhentian. Barulah kita bisa mendapatkan sukacita penuh dari Sabat. Dan sesungguhnya perhentian ini adalah perhentian akan segala pekerjaan-pekerjaan daging kita. Apa esensi Sabat? Kita mengingat kuasa penciptaan Tuhan. Selama 6 hari Tuhan bekerja, yang Dia menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya, ditutup dengan penciptaan manusia. Image Tuhan diciptakan dari debu, dibentuk, lalu Tuhan menghembuskan nafas menjadi manusia yang memantulkan tabiat Tuhan. Itu semua adalah rencana keselamatan yang mau digenapi lagi di dalam kita, bahwa kita bisa diciptakan menjadi manusia yang baru dengan kuasa firman Tuhan. Dan kita yang debu ini bisa dibentuk oleh Tuhan, dan image Tuhan bisa dipulihkan kembali. Ini esensi dari Sabat, yang mana setiap hari ke-7 Tuhan inginkan kita untuk ingat
Tetapi ketika kita berhari ke-7 tapi menolak atau menyangkal kuasa yang Tuhan mau berikan ini, kita sedang menyangkal Tuhan, bukan menyangkal diri kita. Dan kita sendiri, walaupun kita berhenti bekerja di hari ke-7, tetapi kita juga melakukan, kita sebenarnya tidak bersabat. Hanya sekadar nama, pengakuan, atau formalitas. Dan di malaikat ketiga, yang isinya adalah untuk jangan menyembah binatang, image dari binatang tersebut, dan atau menerima tanda di dahi atau di tangan. Karena yang melakukan ini akan menerima anggur murka Tuhan, cawan anggur murka Tuhan yang tanpa campuran. Di cup indignation-nya ini, dan akan dibinasakan, ya. Dan ayat 11, asap dari siksaan mereka naik ke surga, naik ke atas selama-lamanya, dan mereka tidak memiliki rest, tidak memiliki syabat, baik siang atau malam, yang menyembah binatang, image, dan menerima tanda dari namanya, nama dari binatang, ya. Dan orang-orang yang akan tunduk kepada binatang, image, dan juga menerima tandanya adalah orang-orang yang tidak memiliki perhentian. Kenapa mereka bisa akhirnya worship the beast and his image dan menerima tanda binatang? Karena mereka tidak ada rest. Oleh sebab mereka sejak awal sudah menolak rest, di ujungnya akhirnya mereka tidak ada perhentian juga, yaitu dengan dibinasakan selama-lamanya. Menolak syabat. Dan di Christian and Experience of and Teaching of Ellen White, di halaman 189 dikatakan, tidak semua yang mengaku memelihara sabat akan dimateraikan. Akan ada banyak, bahkan di antara orang-orang yang mengajar kebenaran kepada orang lain, tidak akan menerima materai Tuhan di dahi mereka. Sekali lagi, akan ada banyak orang-orang yang mengajar kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima materai Tuhan di dahi mereka. Wow. Mereka pemelihara sabat dan juga pengajar kebenaran. Ini bisa terjadi kepada saya juga. Berhati-hatilah kalau kita sudah merasa diri kita cukup dan tidak akan jatuh. Kita bisa jatuh seperti Petrus. Jangan percaya diri. Justru kita harus dengan gemetar. Kita harus terus bertanya kepada Tuhan, apakah saya sudah bersikap atau tidak? Saya betul-betul punya menerima Yesua sepenuhnya atau tidak dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah menyangkal diri? Apakah saya sudah memikul salib setiap hari? Sudah seberapa mantap saya bertempur dalam pertempuran mengalahkan kedagingan saya ini? Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka tahu kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan mereka. They understood every point of our faith. Mengerti setiap poin dari iman kita secara intelektual. Golongan ini sangat tahu betul akan iman mereka. Tetapi secara pekerjaan bertolak belakang. They had not corresponding works. Pekerjaan-pekerjaannya bertentangan dengan pengetahuan yang dia ketahui. Nah, sekali lagi, definisi bijaksana dan orang bodoh yang Yesua jabarkan adalah bukan yang satu tahu ya satu nggak tahu, tetapi dua-duanya sudah mendengar. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27, dua-duanya sudah mendengar, dua-duanya sudah mengetahui yang benar, tapi yang bijaksana melakukan apa yang sudah dia dengar ini, percaya dan melakukan. Yang satu, dia tidak lakukan apa yang dia sudah ketahui.
Inilah membedakan bijaksana dan bodoh. Apakah kita sudah mempraktekkan terang kebenaran yang sudah diberikan dengan begitu besarnya kepada kita? These were so familiar with prophecy. Mereka sangat familiar dengan nubuatan-nubuatan. And the treasures of divine wisdom. Dan harta karun hikmat surgawi, hikmat ilahi. Mereka seharusnya mengerjakan, bertindak sesuai dengan iman mereka. They should have commanded their households after them. Seharusnya mereka memberikan instruksi, mengajarkan rumah tangga mereka, keluarga mereka dengan jalan yang sama. That by well-ordered family, bahwa dengan suatu keluarga yang betul-betul well-ordered, teratur dan baik, they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. Oleh well-ordered family, mereka bisa membawa kebenaran kepada dunia, pengaruh kebenaran di hati manusia. Dan ini yang kita sangat-sangat perlukan. Pertama, kita harus tanyakan, apakah saya sudah menemukan perhentian yang penuh? Saya sudah menyangkal diri sehingga Kristus bisa memenuhi kehidupan saya, sehingga saya punya iman yang bekerja. Dan saya juga memiliki, ketika saya sudah betul-betul diubahkan Tuhan, apakah saya sudah memberitahu setidaknya at least kita oleh teladan, oleh amaran kita kepada keluarga terdekat kita, oleh amaran dan juga oleh teladan kita membawa kekabaran kepada mereka, terlepas dari apakah pilihan mereka untuk mau mengikut Tuhan atau tidak. Tapi setidaknya kita lakukan bagian kita, karena keselamatan itu pilihan masing-masing kan. Tetapi paling kurang bukan karena melihat cacat celah kita sehingga mereka jadi batu sandungan. Kita jadi batu sandungan untuk mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan ini yang harus kita tanyakan. Dan ini khususnya adalah untuk saya juga. Terang kebenaran sudah diungkapkan kepada saya. Terang kebenaran sudah dinyatakan. Saya mungkin tahu setiap poin dari nubuatan, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah saya memiliki iman yang bekerja ini? Atau sekedar intelektual belaka yang tidak ada gunanya? Sekali lagi, kita dimateraikan secara intelektual dan spiritual. Secara intelektual, kita punya pengetahuan yang harus mantap, pengertian yang mantap. Tetapi harus ada aspek kedua, itu kehidupan kerohanian kita juga sesuai dengan pengetahuan tersebut. Dua-dua ini harus saling jalan bersama. Nggak mungkin kita mau melakukan sesuatu yang kita nggak mengerti betul. Itu nggak masuk akal juga. Ini dua pasangan yang harus jalan bersama. Oke? Nah, siapa yang akan masuk mendapatkan perhentian Syabat tersebut, rest tersebut? Ibrani 4 ayat 1. Let us therefore fear. Oleh karena itu biarlah kita takut, gemetar, lest a promise being left us of entering into his rest. Agar jangan sampai janji akan perhentian itu kita jadi terlewat sehingga kita tidak masuk ke dalam perhentian tersebut. Lest a promise being left of us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Jangan sampai kita tidak mencapai itu, tidak mencapai perhentian tersebut, dan kita come short. Come short itu seharusnya idealnya di 100, tetapi kita nggak nyampe, kita masih 95 atau 99. Come short, sudah semakin merosot dari standar yang dia seharuskan, yang seharusnya. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. Sebab kepada kita Injil itu sudah dikabarkan, sebagaimana juga kepada mereka. Mereka ini adalah dalam konteks Ibrani 3 dan 4 adalah orang-orang yang di padang belantara,
yang dibawa keluar oleh Musa 40 tahun di padang belantara. Injil sudah disampaikan kepada mereka, Injil sudah disampaikan kepada kita. Tetapi firman tersebut yang dikhotbahkan tersebut dulu oleh Musa, sekarang lewat siapapun yang Roh Tuhan bekerja di dalam orang tersebut menyampaikan pekabaran kepada kita, atau lewat kita membaca firman secara pribadi, atau ketika kita mendengarkan suara panggilan Tuhan mengingatkan pekabaran-pekabaran yang sudah kita dengar selama ini. Tetapi pekabaran yang dikhotbahkan itu tidak membawa suatu profit, keuntungan untuk mereka. Kenapa? Karena tidak dicampur dengan iman, percaya oleh mereka yang mendengarnya. Mereka mendengarkan, tetapi mereka tidak percaya. Sehingga akhirnya mereka tidak memasuki rest tersebut. Mereka keluar dari Mesir. Contoh dalam kasus 12 pengintai, karena kesaksian dari 10 orang, mereka tidak percaya. Hanya 2 orang yang percaya. Kita bisa bawa bangsa Israel bisa menaklukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Dan akhirnya karena ketidakpercayaan mereka akhirnya di padang belantara harus menemui ajal mereka masing-masing. Berputar-putar 40 tahun dan mati di padang belantara karena ketidakpercayaan mereka. Yang seharusnya mereka sudah ada di tanah perjanjian. Tapi karena ketidakpercayaan mereka mutar-mutar dan mati di sana. For we which have believed do enter into his rest. Do enter into Shabbat. Dan yang akan mendapatkan perhentian adalah mereka yang percaya. Sebagaimana ia telah berkata, as I have sworn in my wrath, sebagaimana saya telah bersumpah dalam amarah saya, amarah Tuhan, if they shall enter into my rest, jika mereka masuk ke dalam perhentian saya. Although the works were finished from the foundation of the world, walaupun pekerjaan-pekerjaan itu telah selesai di fondasi dunia ini. Ini juga bicara tentang hari ke-7. Tetapi yang bisa mendapatkan perhentian penuh adalah mereka yang percaya. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Ini panggilan kita. Marilah kita bekerja untuk kita bisa masuk ke dalam perhentian itu. Pekerjaan apa ya? Tentunya kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Tapi apa labor yang dimaksud ini? Yaitu tadi, kita datang pada Kristus, kita mau menyangkal diri, kita mau memikul kuk Kristus, kita mau mempertahankan untuk berjalan bersama dengan Kristus. Meskipun kita melewati segala penganiayaan, segala pencobaan, penggodaan, kita berusaha untuk masuk ke dalam rest tersebut. Kita mau mengosongkan diri kita sepenuhnya supaya Roh Kristus bisa memenuhi diri kita seutuhnya. Let us labor therefore to enter into that rest. Agar jangan sampai orang jatuh ke dalam contoh teladan yang sama dari ketidakpercayaan. Jangan sampai kita jatuh dalam ketidakpercayaan yang sama. Yohanes 6 ayat 27. Labor not for the meat which perish. Jangan bekerja untuk makanan yang akan binasa. Inilah pekerjaan fisik, pekerjaan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya kita mencari roti jasmani, karena roti yang jasmani ini akan binasa. Tentunya bukan berarti kita nggak makan ya, tapi prioritas utama kita bukan itu. Ini Yesus katakan ketika dia setelah memberikan makan 5.000 orang, dan orang yang makan sudah menikmati roti tersebut datang mencari Yesua. Tetapi Yesua tahu mereka ini datang kepada Yesua hanya sekedar mencari makanan jasmani saja karena dikenyangkan jasmani. Nggak ada pikiran untuk mencari roti yang tidak jasmani, yang membawa kepada kehidupan kekal. Makanya dia bilang, bekerjalah jangan untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal.
yang anak manusia akan berikan padamu, yang mana Yeshua sendiri, anak manusia ini, Bapa di surga, God the Father, telah materaikan. Anak manusia ini yang tidak jatuh dalam dosa, inilah yang dimateraikan oleh Bapa. Dan orang-orang yang mau dimateraikan adalah orang-orang yang ujungnya telah dikosongkan dirinya sepenuhnya, dan Yeshua, anak manusia ini, hidup sepenuhnya di dalam orang tersebut, memantulkan tabiat yang sama dengan Yeshua. Itulah juga yang akan dimateraikan. Dan panggilan kita adalah untuk cari makanan yang tidak binasa ini. Nah, di dalam ayat yang lain ya, Yohanes 4 ayat 34, waktu di saat sudah jam makan siang, Yeshua habis berbicara dengan perempuan Samaria itu, Yeshua mengatakan, aku punya makanan yang lain. Makananku, my meat is to do the will of God, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang harus jadi makanan kita. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan kita, labor kita, ini untuk mencari makanan yang tidak binasa ini. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Inilah pekerjaan Tuhan, bahwa engkau percaya kepada Dia, Yeshua, yang telah Ia utus. Percaya seperti apa? Percaya bahwa Dia memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan Dia akan mengerjakan semua dalam kita good works yang Dia perintahkan sendiri. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga itu di padang belantara, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga itu ketika bangsa Israel sudah dipatuk ular karena ketidakpercayaan mereka, karena pelanggaran mereka, dan Tuhan oleh kasih karunia-Nya memerintahkan, kalau kamu lihat ular tersebut, kalau kamu lihat ular tembaga ini, maka kamu akan tetap hidup, kamu akan mendapatkan penyembuhan. Dan sebagaimana orang yang sudah sembuh itu akhirnya dan mengalami bahwa betul-betul terjadi, ketika dia melihat dan sembuh, dia mengajak orang lain untuk lihat juga, ayo lihat juga. Maka begitu juga setiap orang yang percaya di dalam Yeshua tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup kekal, dan rindu untuk mengajak saudara-saudara yang lain diselamatkan juga. Inilah perhentian penuh. Ketika kita betul-betul percaya, apa yang dipercayai? Kembali lagi, esensi sahabat adalah mengingat kuasa penciptaan Tuhan. Mengingat dan percaya bahwa kuasa tersebut bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita akan disyabatkan. Kita akan mendapatkan perhentian penuh. Inilah pekerjaan-pekerjaan Kristus, yang mana bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Yang harus kita tanyakan adalah, apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah saya sudah menyangkal diri saya secara pribadi di hadapan Tuhan? Atau masih adakah hal lain yang membuat saya tidak bisa mengasihi Tuhan secara 100%? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pekabaran ini. Biarlah kami semua bisa mendapatkan perhentian penuh dari segala kedagingan-kedagingan kami, segala pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Kami mau terus menyangkal diri kami, memikul salib Kristus setiap hari. Kami mau dikosongkan sehingga Kristus bisa sepenuhnya hidup dalam kami. Itulah perhentian penuh. Itulah syabat yang sejati. Kami tidak hanya mau sekedar jatuh dalam kondisi formalitas saja, tapi menyangkal kuasa Tuhan. Tapi kami rindu agar betul-betul pengalaman itu terjadi dalam kehidupan kami. Sudah cukup agama-agama yang hanya sekedar
ritual dan formalitas, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Kami rindu suatu pengalaman di dalam Kristus yang sejati. Ini doa dan pengharapan kami, dan nama anakmu Yesus Sang Mesias. Amen.